Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Ghasyiyah. Yang lalu sudah dibahas tentang minuman penduduk neraka. Kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, selanjutnya amma ta'amuhum. Adapun makanan penduduk neraka. Jadi penduduk neraka juga disiapkan oleh Allah makanan. Allah terangkan makanan penduduk neraka, laisa lahum ta'amun, bagi penduduk mereka tidak disiapkan makanan illa min dori, kecuali berupa dori. Bukan berarti batasan, karena di ayat lain Allah mengatakan makanan penduduk neraka itu zakum. Famali'una minhal butun, pasti manusia akan memenuhi perutnya dengan zakum. Buah dari ini, kata Allah Azza wa Jal, la yusminu, tidak menggemukkan, wala yuni minju, tidak menghilangkan rasa lapar. Dori itu apa? Qalu innahu syajarun. Dori itu syajarun Zu saukin azimin, pohon yang mempunyai duri yang besar-besar. Pohon durinya besar-besar, buahnya juga berduri. Idza ya bisa la yar'ahu walal bahaim. Kalau sudah kering itu tidak bisa dimakan walaupun oleh binatang. Wa in kana ahdaru ra'adhu al-ibil. Kalau dori itu masih hijau, kalau masih hijau, dori itu bisa dimakan oleh unta. Jadi kelebihan unta itu dia bisa makan pohon yang berduri. Jadi kita mungkin lihat pohon kaktus ya, itu kan berduri. Kalau kita mungkin tentu kita nggak bisa, atau hewan-hewan lain nggak bisa makan kaktus itu. Tapi bagi unta, kaktus itu ya enak saja, biasa saja. Wa yusamma inda asyibrok. Jadi ini bahasa kaktus ya. Fahum waliyadzubillah, mereka itu penduduk neraka, semoga Allah lindungi kita darinya. Di nari jahannam, manusia di neraka jahannam, laisa lahum ta'amun illa min hadzal dari. Tidak ada makan kecuali dari dori itu, dari kaktus kalau bahasa kita. Walakin la tadunnu anna dari'a alladhi fina jahannam, hanya saja tidak bisa kamu yakini bahwa dori yang ada di neraka jahannam kadori alladhi fid dunya, seperti dori yang ada di dunia. Tidak sama kaktus yang di dunia dengan kaktus yang di neraka jahannam. Wa huwa yahtalifu anhu ikhtilafan aziman. Perbedaannya sangat jauh. Kaktus dunia sama kaktus jahannam. Walihadza qala, sehingga Allah katakan
la yusminu, tidak bisa menggemukkan. Fala yanfa'ul abdan fi dhahiriha, sehingga tidak memberi manfaat ke badan. Makan itu tidak berguna. Tapi karena memang nggak ada lagi makanan, itu pun dimakan. Bisa makan karena rasa lapar yang melebihi ngerinya buah kaktus, buah dori ini. Walayuni minju, dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Padahal yang mendorong orang itu makan dalam rangka untuk menghilangkan rasa lapar, itu pun tidak bisa hilang. Fala yanfa'uha, maka tidak bisa memberi manfaat fi batiniha, di batinnya atau perutnya. Fa wala khaira fihi laisa fihi illa syauq, sehingga dori ini tidak ada kebaikannya sama sekali, kecuali itu makanan berduri yang tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Tidak bisa memberi manfaat makanan. Kalau kita makan kan dalam rangka menghilangkan rasa lapar dan badan supaya sehat gemuk. Wa tajarru'ul azim, dan juga keluhan yang atau kesiksa yang sangat ngeri karena laparnya. Wal marara, demikian juga rasa pahitnya. Rasa pahitnya. Sebagaimana menelanya nanti di Al-Imam Ibnu Abid Dunya menjelaskan di dalam kitab Sifatun Nar. Beliau punya kitab Sifatun Nar, sifat neraka. Beliau bawakan hadis-hadisnya. Kalau baca itu sangat penting karena menggambarkan bagaimana sifat-sifat di neraka. Supaya dengan itu kita berusaha untuk menghindari. Waraihatul muntanatu, jadi susah menelannya, sangat pahit rasanya, dan baunya sangat busuk. Allati la yastafiduna minha syai'an, jadi dari ini sama makanan tapi tidak memberi manfaat makanan sama sekali, bahkan menambah siksa. Nah, ini bagi orang yang golongan pertama. Kemudian di ayat 8 Allah katakan wujuhun yauma idzin naimah. Kalau yang atas wujuhun yauma idzin khashi'ah. Kalau di sini naimah. Lisa'iha radiyah. Pada hari itu ada juga di hari kiamat itu wajah yang ceria ya. Kalau bahasanya ini kan nikmat. Nikmat biasanya ke rasa, tapi ini wajahnya nampak ceria. Kenapa dia ceria? Padahal kondisi yang pertama tadi sangat mengerikan. Lisa'iha radiyah, karena di dunia itu usahanya radiyah. Karena perbuatannya yang radiyah, diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, Allah siapkan surga yang tinggi. La tasmu fiha laghya, di surga itu mereka tidak mendengar laghya. Laghya itu sia-sia. Nah, di hadis Rasulullah katakan barang siapa berbicara ketika khotib sedang khutbah faqad lagho, maka Jumatnya lagho itu sia-sia. Di surga tidak terdengar lagi yang namanya laghiyah. Ucapan-ucapan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Fiha ainun jariyah. Di surga mereka Allah siapkan sungai. Ainun sumber ya. Yang mengalir.
Fiha sururun marfu'ah. Di surga Allah siapkan sururun, jamak dari sarir, ya. Ranjang-ranjang yang tinggi. Wa akwabun maudu'ah. Akwab jamak dari kubun, cangkir-cangkir yang diletakkan. Wa namariku masfufah, dan namarik. Nah, nanti dilihat apa itu namarik. Wa zarabiyu mafsusah, dan zarabi kita lihat tafsirnya nanti. Summa dzakarallahu azza wa jalla al-qisma tsani. Kemudian Allah sebutkan di ayat 7 ini, ayat 8, kelompok kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk golongan ini, kelompok kedua. Dihindarkan dari kelompok pertama. Min aksamin nas, dari golongan manusia. Fi yaumil ghasyiyah, pada hari ghasyiyah, hari kiamat. Nah, faqala, maka Allah terangkan, wujuhun yauma idin naimah. Pada hari itu juga ada wajah-wajah yang penuh kenikmatan, wajahnya penuh ceria. Di surat apa itu? Wujuhun yauma idin wujuhu yauma idin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Kalau di situ Allah terangkan dhahikatun. Apa saya? Nah, musfirah, wujuhun yauma idin nadhirah. Ada yang wajahnya itu sangat semeringah dan tertawa. Di situ Allah katakan dhahikatun, tertawa. Kalau di sini naimatun. Aina imatun bima a'tahallahu azza wajal. Dia sangat senang, wajahnya gembira karena apa yang Allah berikan padanya. Oleh Allah diberi apa? Minas surur. Berupa surur itu kesenangan, kegembiraan. Sudah tidak ada lagi yang namanya susah. Itu dimulai di alam kubur sebenarnya. Wasawab, dan balasan al-jazil yang sempurna. Li'annaha alimat dzalika, karena hal itu dia ketahui. Wahya fi kuburiha, padahal dia masih di alam kubur. Kalau beliau di sini bukan menceritakan di surga, tapi yauma idzin naimah ini bisa juga terjadi di alam kubur, di alam barzah. Wa innal insana, karena manusia fi qabrihi, manusia itu di alam kubur, di alam barzah, yun'am, diberi kenikmatan. Nah, apa itu? Yuftahu lahu babun ilal jannah. Dibukakan bagi penduduk barzah, nah, penghuni kubur yang meninggalnya husnul khotimah, dibukakan oleh Allah babun ilal jannah, pintu ke surga. Fayatihi, maka didatangkan dari surga itu min ruhiha, harumnya surga, wa naimiha, dan kenikmatan-kenikmatan surga. Fahiya naimatun, maka itulah nikmah. Sehingga surga itu termasuk alam kubur itu bagi orang yang husnul khotimah termasuk dari Raudhatul Jannah juga, taman-taman surga. Walaupun dunia ini ada juga taman-taman surga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa taman surga kalau di dunia ini majalisudz dzikri, majelis-majelis ilmu, tempat-tempat taklim, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam riyadul jannah. Sehingga bagi orang yang hatinya selalu zikrullah, itu berada di surga dunia, surga barzah, surga akhirat. Nah, kenapa dia dikaruniakan kenikmatan yang demikian? Lisaiha radiyah. Sa'yun itu artinya usaha, perbuatan.
Itu radiyah, diridhoi. Aili amaliha, karena amalannya alladzi amilathu fid dunya radiyatun. Nah dia di dunia amalannya radiyah, diridhoi. Nah para ulama bahas bagaimana amalan yang diridhoi. Itu kalau terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan mencocoki bimbingan, mencocoki dalil yang disebut dengan ittiba. Dan itu amalan hati, karena badan itu hanya mengikuti kondisi hati. Belum tentu yang secara zahir itu mencocoki dalil. Kalau hatinya tidak ikut beribadah, itu enggak masuk ke radiyah. Para ulama mengatakan at-ta'ah ta'atul qulub. Ketaatan itu adalah ketaatan hati. Artinya apa? Kalau hatinya maksiat atau hatinya tidak berbuat, walaupun badannya itu berbuat, itu enggak masuk ke amalan yang radiyah. Sehingga di situ wal maksiyah maksiatul qulub. Ketaatan itu adalah ketaatan hati, dan kemaksiatan itu kemaksiatan hati. Artinya hati itu mesti mendahului anggota badan. Misalnya orang nggak mau sholat ya, itu disebabkan karena hatinya enggan, hatinya tidak tergugah, sehingga badannya pun ikut apa yang dimaukan oleh hatinya. Dan sebaliknya, ketika hati itu penuh dengan semangat tinggi untuk menjalankan perintah Allah, maka badannya ikut. Jadi badan itu mengikuti hati, sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Nah, di dalam diri kita ada segumpal daging. Mudghah itu suatu yang kecil, bisa ditelan. Tapi walaupun kecil ini bisa mempengaruhi seluruh badan yang besar. Badannya besar, tapi dipengaruhi oleh suatu yang kecil tadi, mudghah. Segumpal daging. Kalau bagus, segumpal daging itu bisa menyeret, mengajak badannya yang besar. Tapi kalau lemah, ya melemahkan seluruh yang besar tadi. Nah, sehingga untuk amalan itu diridhoi, dibutuhkan yang namanya ma'rifatul qalbi wa qasdul qalbi. Ma'rifah itu tahu bahwa sholat itu wajib. Tapi belum tentu dia bisa mengamalkan walaupun tahu. Perlu yang kedua, yaitu al-qasdu, itu artinya tujuan. Kalau nggak ada ini, orang yang nggak bangkit, nggak bangun ke. Mungkin juga ta'lim, mengaji, sama. Li'annaha wasalat bihi ila hadzan naimi. Karena amalan itu bisa mengantarkan ke naimah tadi. Baru itu amalan diridhoi kalau sampai mengantarkan ke ini. Tapi belum tentu secara zahir orang itu, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya dari kecil dia amalannya secara zahir amalan surga. Tapi kurang sejengkal mau masuk neraka, mau masuk surga, dia beramal amalan neraka dan dia masuk neraka. Karena catatannya neraka. Secara zahir tadi amalannya surga. Kenapa? Tidak satu, nggak menyatu. Dia zahirnya saja baik, nah, tapi batinnya enggak. Wahadzal sururu, wahadzal farhu, dan karena perbuatannya itu diridhoi ketika perbuatannya itu mengantarkan kepada kenikmatan tadi, naimah, dan surur, ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Wahadzal farhi, dan farah itu juga gembira. Fahiya radiyatun, maka amalannya itu amalan yang diridhoi. Lisaiha bihilafil wujuhil awal, beda dengan yang pertama, golongan pertama.
Fa innaha, bahwa perbuatannya orang pertama ghadibah. Ghadibah amalannya dimurkai, tidak diterima. Waliyadzubillah, semoga Allah lindungi darinya. Ghairu radiyatin, amalannya tidak diridhoi. Alama qaddamat, amalan yang telah lalu. Jadi ini akan nasihat, ayat ini nasihat bagi kita agar berupaya untuk menjadikan amalan itu benar-benar radiyah. Fi jannatin aliyah, Allah sebutkan lagi balasannya. Kalau ini tadi masih di alam kubur bisa ya. Di alam kubur itu mereka sudah berada di taman surga. Apa tadi katanya? Kata Allah, wujuhun yauma idzin naimah. Di surga dia sudah gembira. Bahkan melihat surga dia bisa melihat dan minta kepada Allah, ya Allah, segerakan hari kiamat. Ajil yaumal qiyamah atau yaumas sa'ah, segerakan ya Allah hari kiamat. Nah, saking gembiranya. Kemudian fi jannatin aliyah, al-jannatu, apa itu jannah? Fi jannatin aliyah, mereka di dalam surga yang tinggi. Jannah itu apa? Dia darun naim. Jannah itu adalah negeri kenikmatan. Tidak ada di jannah itu yang namanya ndak enak. Lawan dari nikmat, lawanan nikmat itu niqmah, kayak qauf ya. Kesengsaraan, ketidakenaan itu ndak ada. Semua enak. Allati a'addaha Allahu azza wa jalla, yang Allah persiapkan li auliyaihi, untuk wali-wali Allah. Wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wattaqau, orang yang beriman dan bertakwa. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fiha ma la ainun ra'at, di surga itu kenikmatannya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basyarin, tidak pernah terbesit di hati manusia. Ini tingkat kenikmatannya. Kalau namanya banyak oleh Allah disebutkan. Ada pisang, ada delima, ada kurma, anggur, dan seterusnya. Banyak jenis-jenis buah yang Allah sebutkan. Tapi itu namanya saja. Adapun hakikatnya seperti yang Rasulullah katakan tadi. Nah, saking nikmatnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tidak diketahui oleh jiwa apa yang Allah sembunyikan untuk mereka, apa yang Allah siapkan untuk mereka. Min qurrati ainin, berupa kenikmatan yang paling menyejukkan hati. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menakdirkan kita termasuk golongan ini. Wa qala tabaraka wa taala, Allah juga mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang beriman. Orang beriman itu pasti bahagia, kata Allah. Ini qad itu artinya tahqiq dan taukid, ya, pasti dan penegasan dari Allah bahwa orang beriman itu tidak terkena oleh yang namanya kesusahan, kesedihan di dunia maupun akhirat. Nanti kata Rasulullah SAW akan didatangkan penduduk surga yang paling susah di dunia. Di dunia orang paling susah kehidupan dunianya. Dicelupkan ke surga, menikmati sedikit kenikmatan surga, kemudian dipanggil. Apakah engkau pernah merasakan susah? Enggak pernah, katanya. Padahal dia orang yang paling susah. Dan sebaliknya, orang paling sukses di dunia ketika dia dimasukkan ke neraka sebentar dipanggil oleh Allah. Apakah engkau pernah merasakan senang? Tidak ya Allah, enggak pernah merasakan senang. Karena cari dunia itu juga susah, katanya. Iya. Mengumpulkan dunia itu juga susah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun.
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin adalah orang yang salatnya khusyuk. Ini juga menerangkan bahwa untuk sampai ke khusyuk harus beriman. Salat bisa khusyuk kalau bersatu dengan iman. Jadi iman ini merupakan ruhnya. Nah, orang munafik itu juga salat, tapi mereka tidak khusyuk karena nggak ada iman. Nah, sehingga menjadikan amalan itu bernilai di sisi Allah kalau didasarkan pada iman. Dan di surat Al-Asri Allah katakan, wal asri innal insana lafi husrin. Manusia itu pasti dalam kerugian, dalam ancaman neraka. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang beriman dulu. Iman itu artinya al-yakin, keyakinan. Al-yakin itu adalah buah dari al-ilmu rasi, ilmu yang mendalam. Bagaimana orang itu mendapat ilmu yang mendalam? Ya kalau hadir istiqomah di majelis ilmu, Allah akan karuniakan ilmu yang yakin, maka ilmu yang dalam akan menimbulkan keyakinan yang dalam itu akan menyebabkan orang itu aman. Sehingga disebut iman. Iman itu artinya aman. Aman di dunia dan di akhirat. Walladzina hum lizakati fa'idun, dan orang beriman yang menunaikan zakat. Nah, kata Allah apa? Aflaha. Pasti sangat beruntung. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah, ulaika humul warithun, mereka itu orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus, mereka itu orang yang mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Allah juga menerangkan wa fiha ma tastahi, di surga itu mereka siapkan apa yang mereka mau. Al-anfus, oleh jiwanya ingin apa saja. Wa taladudil ayun, yang menyejukkan mata. Wa antum fiha khalidun, dan engkau di dalam surga itu khalidun, kekal. Nah, fahum fi jannatin aliyah, mereka itu di surga yang tinggi. Al-ulu diddus suful. Ulu aliyah itu artinya diddus suful, lawan dari yang rendah. Fahya fawqas samawati sab'un, mereka itu berada di atas langit yang 7. Di atas langit yang ke-7 itu ada surga yang disebut jannah. Wa minal ma'lum, dan sudah difahami, sudah diketahui, annahu fi yaumil qiyamah, bahwa nanti pada hari kiamat tazulu samawatu as-sab'u, Allah hilangkan, dilemparkan ke neraka 7 langit itu. Wal arduna, dan 7 bumi. Di sini bentuknya jamak ya, menunjukkan bahwa bumi itu juga 7. Nah, wala yabqa illal jannatu wan nar, maka tidak tersisa di alam ini kecuali al-jannah wan nar, surga dan neraka. Fa aliyatun, maka surga itu di atas. Wa a'laha, dan paling tingginya surga, karena surga itu ada 100 tingkat. Paling tingginya wa wastuha, dan paling tengahnya al-firdausu, adalah firdaus. Maka kata Rasul, kalau punya himmah, cita-cita itu surga firdaus, surga paling tinggi. Nah, idza sa'alta fas'alul firdaus. Kalau engkau minta kepada Allah, minta firdaus. Surga paling tinggi, surga paling mulia. Surganya para nabi dan rasul. Minta apa? Firdaus. Itu hadis Rasul memerintahkan, idza sa'alta fas'alil firdaus, atau fas'alul firdaus, mintalah firdaus. Jangan seperti orang yang mengatakan, ilahi, ya Tuhanku, lastul firdaus tidak ahla, aku tidak pantas masuk firdaus. Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, aku tidak pantas masuk firdaus.
Tidak begitu cara berdoanya, minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal firdaus, ya Allah aku minta firdaus. Jangan bilang apa, ilahi lastul firdausi ahla, aku tidak pantas masuk firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku tidak kuat masuk neraka. Itu kan enggak jelas jadinya. Terus minta apa? Surga enggak mau, enggak pantas, neraka enggak kuat. Enggak ada, cuma dua, ya. Cuma dua, hanya surga dan neraka. Alladzi fawqahu arsyur rabbi azza wa jalla wa ala. Yang atap dari firdaus itu adalah arsy. Arsy-nya Allah azza wa jalla. Arsy ini makhluk Allah, ciptaan Allah yang terbesar. Dipikul oleh 8 malaikat. Yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Surat apa itu? Al-Haqqah ya. Nah, dipikul oleh 8 malaikat. Yang kata Rasulullah SAW, besarnya malaikat itu dari ujung telinganya ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Saking besarnya malaikat. Yang membawa arsy Ar-Rahman. Allah di atas arsy. Bukan berarti kalau arsy-nya tidak ada, Allah jatuh. Allah tidak butuh dengan arsy. Nah, la tasma'u fiha laghiyah, penduduk surga tidak mendengar di surga itu laghiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke mana? Firdaus. Harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau cita-cita tinggi itu mending agak aman. Digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Bedanya kalau cita-cita tinggi itu kayak burung terbangnya tinggi. Karena kita berjalan menuju Allah seperti burung. Ada kepala, ada 2 sayap. Kepalanya itu kecintaan, mahabbah. Sayap kanan dan kirinya itu roja wal khauf, penuh harap dan rasa takut. Maka mahabbahnya harus kuat, harus tinggi. Sehingga nanti terbangnya bisa tinggi. Jangan rendahan. Karena kalau rendah, itu rawan kena ketel atau kena tembak para pemburu. Setan mudah untuk menggodanya karena di bawah banyak godaan-godaan. Nah, banyak rayuan-rayuan yang disukai oleh nafsu wala syahwat. Karena dunia itu kata Rasul apa? Hulwun wa hudratun. Apa itu? Hulwun itu manis, hudra hijau. Nah, au nafasan lagiyah. Tidak didengar di surga itu qaulatan lagiyah, ucapan yang lagiyah, sia-sia. Au nafasan lagiyah, atau nafas yang sia-sia. Bal kullu ma fiha jiddun. Bahkan semua yang ada di surga itu jiddun, sungguh-sungguh serius. Semua bermanfaat. Maka orang di dunia ini, calon-calon penduduk surga, di dunia ini orangnya juga enggak lemot, enggak santai, tapi serius, semangat untuk menyelamatkan diri dari neraka Allah Azza wa Jalla. Kullu ma fiha salamun, semua yang ada di surga itu salam. Sebenarnya diartikan keselamatan, ya. Kullu ma fiha tasbih, semua yang di surga itu tasbih. Subhanallah. Wa tahmid, dan tahmid. Alhamdulillah. Wa tahlil, dan tahlil. Ini isinya surga. La ilaha illallah wa takbir. Allahu akbar. Isinya surga seperti itu.
Walaupun itu misalnya gemuruhnya pohon-pohon surga, bertiupnya angin-angin surga. Yulhamun at-tasbihu. Penduduk surga diilhami oleh Allah. Diilhami apa? At-tasbih. Kama yulhamunan nafas, seperti diilhami nafas. Ai annahu la yasukku alaihim. Maksudnya apa? Diilhami tidak ada berat. Kalau di masih juga manusia lemah sehingga capek. Baca alhamdulillah terus ya capek, baca subhanallah terus ya capek. Maka dibatasi oleh Rasul habis sholat itu 33 saja. Bahkan dalam hadis lain 10 saja. Wala yata'assaruna bihi, tidak membekas, artinya tidak berat. Fahum daiman fi dzikrillahi azza wa jalla. Penduduk surga kondisinya dalam kondisi selalu zikrullah, zikir kepada Allah. Dan tidak ada lagi beban harus kerja, harus sholat dan seterusnya, taklim, enggak ada. Belajar bahasa Arab, enggak ada lagi. Semua isinya kenikmatan di surga. Wa tasbihun wa unsun. Isinya di surga tasbih wa unus. Unus itu apa? Keceriaan. Wa surur, kebahagiaan. Sedih, stres, tidak ada sama sekali. Ya'ti ba'dhum ila ba'din. Yang satu menziarahi yang lain, ngopi-ngopi, ya, ziarah kepada yang lain. Nah, enggak ada lagi sibuk ke pasar, enggak ada. Nanti ada pasar di surga itu tiap hari Jumat, tapi tidak jualan. Nah, seperti pasar di dunia, cuma ngobrol sana, kemudian ditiup oleh angin utara. Dan berubah wajah-wajahnya semakin tampan. Yazuru ba'dhum ba'dha. Berziarah satu dengan lainnya. Semoga subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surga. Nanti ziarah di sana ya. Fi huburin la nadhira laha, dalam kondisi keceriaan yang tidak bisa ada tandingannya. Mau naik apa? Nah, fiha ainun jariyah. Di surga juga ada sungai yang mengalir. Wahadzal ainu, dan sumber ini. Ainun itu sumber, ya. Jariyah mengalir. Wahadzal ainu, dan sumber ini. Bayyanallahu azza wajal. Allah terangkan bahwa ainun di sini adalah annaha anharun, sungai-sungai. Yang kata Allah, fiha, di surga itu anharun, ada sungai-sungai. Min ma'in ghairu asin, sungainya tidak asin. Artinya apa? Tawar, ya. Wa anharun, juga ada sungai min labanin, sungai susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya tidak berubah, paling lezat. Wa anharun min khamrin, juga ada sungai khamr, lazatun, yang sangat lezat, lisyaribin, bagi para peminumnya. Ini namanya targhib, ya, pemberian semangat agar kita jangan malas, jangan pesimis, penuh keyakinan, berjihad, bersungguh-sungguh, karena Allah berjanji, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa anharun min asalin, bahkan ada sungai madu musaffa yang jernih. Dan tidak perlu saringan, tidak perlu nyaring. Demikian juga susu. Dari mana? Kalau di dunia kan diperah dari hewan, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Kalau di dunia sih susah, golek susu susah, nyari madu susah. Sabar. Nah,
Ini kan akhirat itu sebentar ya, surga itu akhirat itu sebentar, dunia itu sebentar katanya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ya. Surat apa itu? Pak Uji, surat apa Pak Uji? Al-Haqqah ya. Kalau orang kafir nganggapnya masih lama, sehingga tasawuf nanti-nanti, mumpung masih kuat, masih muda, santai-santai. Ai tajri, maksudnya tajri haitsu arada ahluha. Sungai surga yang ada 4 ini, sungai surga yang ada 4 ini mengalir kemana mereka kehendaki oleh penduduk surga. La tahtaju ila hafratin sakiyatin, tidak perlu membuat aliran, nggak perlu bikin itu apa selokan. Nah, tidak perlu bikin selokan susu, selokan madu. Nah, bisa dialirkan kemana dia mau. Pakai selang apa enggak ini? Enggak perlu selang lagi. Wala iqamatu hudud. Tidak perlu bikin lubang. Nah, kalau kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, anharuha, sungai-sungai surga itu fi ghairi uhdudin jarat, tanpa perlu lubang untuk nandun atau sekitar tandun ya. Subhana mumsikuha, maha suci Allah yang menahannya, anil faidon, dari tumpah. Nah, airnya juga mau dialirkan kemana, itu bisa, tidak perlu pakai cangkul. Nah, tinggal apa yang dimaukan, mau bagaimana, di bawah sungai, di bawah bangunan kita, lewat bawah rumah, lewat depan rumah, itu bisa. Diterangkan nanti di dalam kitab. Imam Ibnu Abi Dunya juga punya kitab, namanya Sifatul Jannah. Benar, punya kitab 2, Sifatul Jannah dan Sifatul Nar. Disendirikan dalil-dalilnya semuanya. Tinggal kita belajar bahasa Arab, kemudian baca kitabnya, karena itu pendorong untuk kita berupaya agar menjadi apa? Penduduk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita semua menjadi hamba-hamba di surga Allah Azza wa Jalla. Insyaallah ini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.